Halo pemirsa, selamat siang, saya Wiki dan inilah seputar iNews Siang. Kali ini kebakaran Jakarta dipicu dari kabel semrawut pemirsa. Di Jalan Raya Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat, kobaran api menyambar kabel-kabel yang saling bertumpukan di atas tiang. Kobaran api saling menyambar dan makin membesar di tumpukan kabel listrik dan internet Jalan Raya Kedoya Pesing Kebonjeruk, Jakarta Barat. Api bahkan membuat sejumlah kabel terlepas dari tiang hingga menjuntai ke tanah. Gulungan kabel semrawut yang jatuh ke tanah hampir membuat seorang pemotor celaka. Dengan bantuan warga, pemotor itu bisa lepas dari jeratan kabel. Kobaran api akhirnya bisa dipadamkan dengan alat pemadam kebakaran ringan. Tumpukan kabel listrik, internet, dan kabel lainnya di langit Jakarta sudah menjadi pemandangan sehari-hari warganya. Keberadaan kabel yang dipasang rendah bahkan hingga menjulur ke tanah selain merusak keindahan kota juga berbahaya bagi warga. Masalah timbul ketika kabel-kabel ini akan ditertibkan karena seringkali tidak memiliki penanda dan dipasang secara liar. Sehingga untuk merapikan kabel semrawut di Jakarta membutuhkan koordinasi dan waktu yang cukup lama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan pernah izinkan putra-putri Anda bermain petasan tanpa pengawasan. Di Nganjuk, Jawa Timur, 3 pelajar SMP terluka akibat ledakan petasan yang sedang diracik. 1 korban luka parah dilarikan ke rumah sakit. Tiga pelajar SMP ini terluka parah akibat ledakan petasan di Desa Drenges, Kertosono, Nganjuk. Para korban sebelumnya tengah meracik petasan. 3 korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, namun 1 korban dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya karena luka cukup parah. Awalnya para korban sedang meracik petasan di belakang rumah warga. Warga tiba-tiba mendengar suara ledakan, disusul suara teriakan kesakitan dan minta tolong dari para korban. Polisi menyelidiki kasus ledakan ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, selain main petasan berujung petaka, perilaku beberapa pemuda ini juga sangat meresahkan pemirsa. Lagi Ramadan, 7 pemuda malah pesta narkoba di sebuah rumah di kawasan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Tim Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah di Komplek Nusa Dua Citra Garden, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. 7 pemuda yang tengah pesta narkoba pun ditangkap, yaitu 5 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satu pelaku bahkan merupakan DPO kasus narkoba ekstasi 2.000 butir. Dari lokasi, polisi membawa barang bukti narkoba jenis ekstasi, sabu, dan ganja dengan total seberat 30 gram. Menurut polisi, rumah di tengah permukiman padat ini sudah lama dicurigai menjadi sarang pesta narkoba. Ya pemirsa, Anda yang akan mudik tapi was-was harus meninggalkan kendaraan di rumah, maka titipkan saja ke kantor polisi terdekat. Karena selama periode libur lebaran, kantor Polda Metro hingga Polsek membuka layanan titip kendaraan gratis. Kantong parkir di halaman Polda Metro Jaya, Kebayoran, Jakarta Selatan ini nantinya bisa dipakai warga Jakarta untuk menitipkan kendaraan selama periode libur Lebaran mendatang. Mobil dan motor bisa dititipkan secara gratis sehingga warga bisa merasa lebih aman selama mudik ke kampung halaman. Tidak hanya di Polda Metro Jaya, kendaraan pemudik juga bisa dititipkan di seluruh Polres hingga Polsek. Cukup datang ke kantor polisi terdekat untuk mendaftar selama kuota tersedia. Polda Metro Jaya sampai dengan jajaran Polres dan Polsek memfasilitasi bagi warga masyarakat yang ingin menitipkan kendaraannya pada saat ingin mudik. Jadi itu bisa di Polsek, di Polres maupun di Polda dan tanpa dipungut biaya. Demi keamanan, Polda Metro Jaya mengingatkan pemudik untuk menjaga keamanan rumah sebelum ditinggal. Pastikan rumah dan jendela terkunci rapat, cabut aliran perangkat elektronik dan regulator gas. Matikan keran air dan PDAM, dan jangan lupa lapor RT dan RW setempat sebelum mudik. Selama periode libur Lebaran mulai 13 hingga 25 Maret 2026, Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Ketupat Jaya 2026.
Sebanyak 6.800 personel diterjunkan di berbagai titik strategis dan objek vital. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kabar gembira bagi pemudik yang akan pulang ke Sukabumi dan sekitarnya. Mulai 13 Maret besok, ruas tol Bogor, Ciawi, Sukabumi atau Bocimi, seksi Parung Kuda, Karangtengah bisa dilewati secara fungsional. Ya, seperti inilah kondisi ruas tol Bocimi seksi 3 Parung Kuda, Karangtengah. Tol sepanjang 6 km ini belum rampung pembangunannya, tetapi bisa dilewati secara fungsional pada arus mudik lebaran ini. Ruas tol ini dibuka gratis hanya satu jalur mulai 13 Maret mendatang. Karena kondisi tol belum sempurna, hanya kendaraan kecil atau golongan 1 yang boleh melintas. Kendaraan menuju Sukabumi bisa keluar di eksit tol Karangtengah, sementara kendaraan menuju Cibadak dan Pelabuhan Ratu dialihkan keluar tol Parung Kuda. Operasional tol Bocimi seksi 3 ini untuk mengurai kepadatan di jalur arteri nasional saat arus mudik lebaran. Ya, berburu takjil di bulan Ramadan selalu jadi kegiatan yang dinanti oleh warga. Salah satu lokasi favorit dengan beragam pilihan takjil di Yogyakarta adalah Pasar Sore Ramadan Kauman. Berikut liputannya. Setiap sore di bulan Ramadan, Pasar Sore Ramadan Kauman, Yogyakarta sesak dengan pengunjung. Meskipun berada di dalam gang sempit, tidak menyurutkan semangat warga untuk berburu takjil di pasar ini. Berawal pada tahun 1990, Pasar Sore Ramadan Kauman berdiri atas inisiatif warga yang antusias menyambut bulan suci Ramadan. Seiring waktu berlalu, Pasar Sore berkembang dan kini lebih dari 60 tenda pedagang yang menempati lapak. Banyak banget pilihannya sampai bingung tadi. Dari nomor 1 sampai 60. Ya, yang paling diburu kicak di sini karena ciri khas dari Kauman. Sejak dibuka pada jam 3 sore, pengunjung langsung mencari kicak. Kicak terbuat dari ketan dihaluskan lalu diberi kelapa muda, nangka, dan juga gula. Kicak dijual seharga Rp3.000 hingga Rp5.000 dan hanya dijual selama bulan Ramadan. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, sepekan lagi sekitar 20 juta warga Jakarta akan mudik ke berbagai kota di Indonesia. Kesiapan arus mudik terus dimatangkan, salah satunya adalah dengan melakukan rem cek atau pemeriksaan kelaikan bus, angkutan antar kota dan provinsi. Mulai kemarin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai melakukan pemeriksaan berkala terhadap kelaikan bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang saat masa angkutan Lebaran. Pemeriksaan kelaikan bus berlangsung mulai 13 hingga 31 Maret 2026 dengan jumlah 40 bus setiap harinya. Dalam rem cek, petugas memeriksa 3 aspek utama yaitu administrasi dan sistem utama seperti kondisi rem, roda, kemudi, serta sistem lampu. Pengecekan sistem utama tidak boleh ada toleransi karena berhubungan dengan keselamatan penumpang. Kan minimal berapa kalau bisa tuh? Ya. Ya, rem cek atau pemeriksaan kondisi bus angkutan mudik berlangsung siang hari ini. Ada Anissa Rizkia di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Selamat siang Anissa, apa hasil pemeriksaan sejauh ini di sana? Ya, Wiki dan juga pemirsa, sampai saat ini belum ditemukannya adanya bus yang tidak memenuhi syarat karena memang di terminal Kampung Rambutan ini dilakukan ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek utama mulai dari untuk sistem dari klakson. Saya akan coba cek, ini salah satu bus yang baru saja dilakukan rem cek. Dari sistem klakson sudah aman, kemudian wipernya bisa dicek, kemudian untuk lampunya juga aman, dan itu menjadi syarat utama bagi kendaraan yang hendak berangkat begitu dari terminal dari tempat kami melaporkan. Selain itu juga ada syarat administrasi nih, Wiki dan juga pemirsa. Ini salah satu petugas yang ada di sini menunjukkan bahwasannya yang utama ialah harus memiliki surat-surat, yakni surat tanda uji kelaikan kendaraan, kemudian ada kartu pengawasan dan juga ada STNK yang tentu
tentunya ini sudah ditandatangani oleh pihak Dinas Perhubungan dan dilakukan rem cek sebelumnya untuk bisa berangkat menuju ke kota-kota tujuan. Dan selain itu ada juga nih untuk aspek penunjang, yaitu harus ada yakni alat pemecah kaca yang harus ada di setiap bus. Dan kalau dilihat ini memang sudah tersedia begitu ya di setiap sisi kanan dan juga kiri. Selain itu juga ada kotak P3K dan juga segitiga pengaman. Ini adalah salah satu syarat yang memang harus ada ketika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu di setiap bus yang akan berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Dan memang untuk uji kelaikan ini akan berlangsung sampai nanti arus balik selesai, yaitu di tanggal 29 Maret 2026. Dan semoga dengan harapan dengan adanya rem cek ini tentunya dapat memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi para pengemudi yang hendak menuju ke kampung halamannya. Untuk sementara saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.